kita takut oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, kita ambil 1-2 video ya. Nanti siang nanti saya ada acara launching ABRI ya. ABRI itu Anies Baswedan for RI 1 apa ya? Pemersatu, pokoknya ABRI 1 ya. Jadi ada diskusi mengenai 300 triliun tersebut. Nah, kemana itu barang? Oke, kita nanti ke sana ya, pukul 2 acaranya. Dan jangan lupa pukul 13.00 titik kumpul di Patung Kuda atau bisa jadi di depan Kemenko Polhukam. Itu ada acara demo mengenai tolak kedatangan timnas Israel. Kenapa enggak demonya di depan kantor BUMN sekalian? karena ketua umumnya kan yang menjadi ketua umum PSSI ya. Ketuanya maksudnya menterinya begitu ya. Sobat RH sekalian. Oke, coba Oke, coba kita lihat Sobat RH sekalian ya. Coba kita lihat. Sekarang soal yang terkait dengan Ganjar Pranowo. Ini berita yang menarik bahwa akhirnya terbongkar mengapa Megawati tidak mau mencalonkan atau paling tidak sampai sekarang berat untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP, walaupun pendukung Ganjar udah ngebat sekali mengatakan bahwa kalau Ganjar didukung oleh Golkar naik suaranya. Kalau tidak didukung oleh PDIP, kalau misalnya PDIP tidak dukung Ganjar, suara PDIP turun, atau sebaliknya kalau dukung Ganjar naik. Itu biasanya SMRC begitu ya. Jadi yang suaranya akan naik kalau versi SMRC itu cumalah PDIP, Gerindra dan PKB. Nah, partai-partai yang mendukung Anies Baswedan nyungsep. Nah, itu versi SMRC. Ya, sahabat era sekalian, coba kita bacakan duduk persoalannya seperti apa ya. Akhirnya terbongkar, ini kekhawatiran Megawati jika pilih Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 ya. Sebagaimana dikutip oleh Demokrasi ya. Kita bacakan ya. Oke. Demokrasi.id, pengamat politik dari Universitas Andalas Asri Naldi membongkar kekhawatiran Megawati jika pilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Pengamat Asri Naldi menyebut bila PDIP sudah menentukan sosok capres, partai-partai lain akan segera mengambil sikap dan membentuk poros yang serius. Bagi partai selain PDIP, ini menunggu PDIP mendeklarasikan. Jadi akan ada dampak turunan bila PDIP sudah menentukan calon, kata Asri Naldi di kampus Universitas Andalas Padang, Jumat 17 Maret 2023. Hingga saat ini PDIP masih belum menentukan sikap untuk penentuan calon presiden yang akan mereka usung. Dua nama yang punya peluang dicalonkan Partai Banteng itu adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bila PDIP memutuskan Puan sebagai capres, Ganjar akan jadi leluasa untuk masuk ke poros lain di luar PDIP. Karena dia tidak ada beban lagi maju bersama partai lain karena PDIP sudah memilih Puan. Bila PDIP memilih Ganjar sebagai capres, partai lain juga akan mengambil sikap apakah berkoalisi dengan PDIP atau menjadi kompetitor PDIP. Partai lain yang dimaksudkan Asri Naldi yang berpeluang satu gerbong dengan PDIP adalah seperti Partai Gerindra, Golkar, PAN, P3, dan PKB. Sementara poros Anies lewat Koalisi Perubahan, menurut Asri Naldi sudah hampir dipastikan tidak akan berubah. Asri Naldi memahami dilema PDIP dalam menentukan calon yang akan diusung di Pilpres 2024.
Bila mengusung Ganjar, ada ketakutan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan sulit mengendalikan Ganjar bila menjadi presiden karena ia dinilai terah Jokowi. Bila PDIP calonkan Ganjar dan menang, Jokowi bisa kuasai PDIP, itu pasti tidak diinginkan oleh Megawati, ujar Asrinaldi. Tapi bila memaksakan Puan Maharani sebagai capres, PDIP dihadapkan dengan situasi elektabilitas putri kandung dari Megawati itu yang rendah. Elektabilitas dan juga barangkali kapabilitas, ya. Ingat, bukan kapabilitas menjadi orang biasa-biasa saja, tetapi kapabilitas to be a number one, primus inter pares. Jadi kalau misalnya kita bilang soal kapabilitas, ya jangan tersinggung juga. Refli Harun has no capability to be a president. Ya, jadi tidak banyak orang yang punya kapabilitas untuk menjadi seorang presiden atau orang nomor satu di Republik ini. Even the question is it he has such ability to be the president, the incumbent, itu juga persoalan, ya. Oke. Sahabat semuanya, kita lihat, menarik ya untuk dilihat bagaimana analisis yang muncul ke permukaan selama ini bahwa memang Megawati menghadapi dilema yang besar. Nama sudah mengkerucut antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Tetapi kalau Ganjar dicalonkan ada dua hal. Satu, apakah dia punya elektabilitas sebagaimana disiarkan lembaga survei? Karena menurut Rizal Ramli, Megawati quote unquote pernah tertipu ketika 6 lembaga survei kemudian memake up the incumbent right now today untuk menjadi nomor satu elektabilitasnya, dan kemudian menggaransi atau mengiming-imingi bahwa PDIP dengan calon ini akan bisa mendapatkan 27% minimal sampai bahkan 30-an persen. Seperti halnya yang diperoleh PDIP pada tahun 1999 ya. 1999. Jadi tahun 1999 dengan 33-34%. Nah, tapi persoalannya ternyata faktanya tidak demikian. Memang menang karena head to head dipaksa dengan presidential threshold, tetapi sekali lagi kemenangan itu tidak disertai dengan angka yang dijanjikan sebelumnya atau terjanjikan sebelumnya. Sekarang soalnya adalah ketika Ganjar Pranowo ditahbiskan nomor satu di berbagai lembaga survei mainstream, the question is apakah itu realitas yang sesungguhnya ataukah lembaga-lembaga itu bagian dari campaigner sebagai tim kampanye, ya. Seperti yang dikatakan seorang surveyor senior, ya, di tangan kanan atau di tangan kiri, mungkin terbalik, tangan kanan survei, tangan kiri campaign manager, atau ibaratnya konsultan politiknya. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang tidak fair. Survei itu tidak lagi berfungsi untuk memotret realitas, tapi survei itu adalah alat untuk mengkampanyekan karena ada political behavior. Rata-rata pemilih itu tidak mau kalau suaranya itu sia-sia. Makanya dia memilih orang yang dianggapnya bakal terpilih. Nah, di konteks inilah peran survei bisa menentukan bahwa orang ini punya elektabilitas. Dan sekarang kita fait accompli dengan 3 orang saja gara-gara presidential threshold dan gara-gara survei. Survei sudah sekarang memasukkan hanya 3 nama saja, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Muter-muter di situ saja. Tetapi dengan dominan Ganjar nomor 1 menurut survei mainstream, Prabowo nomor 2 dan 3, Anies juga nomor 2 dan 3. Tapi lebih banyak nomor 3-nya. Walaupun realitas sesungguhnya Anies sepertinya sangat dominan di ruang publik maupun di ruang media sosial. How come dia hanya nomor 3 dengan jarak yang begitu jauh dibandingkan Ganjar Pranowo, sementara ruang media sosial dan ruang publik dia kuasai. Nah, this is the question. Jadi kegalauan Megawati itu hari ini dan setelahnya. Apakah benar
Ganjar pasti menang kalau berhadapan dengan Anies Baswedan. Kalau kalah ngapain juga. Yang kedua, apakah kalau menang dia dijamin dia akan setia tetap kepada Megawati dan terah Megawati atau terah Soekarno seperti Puan Maharani. Rasanya sulit ya memegang itu. Orang mungkin masih bisa setia sama Megawati karena dianggap the founding mother of PDIP ya, karena dialah ketua umum PDIP sejak pertama hingga sekarang. Tetapi kepada Puan Maharani ya, she has no such a legacy like her mother. Jadi legasinya ya nggak seperti Megawati. Karena itu penghormatan, ketaatan antara Megawati dan Puan Maharani mungkin berbeda. Inilah yang mengkhawatirkan, apalagi usia Megawati sudah tidak muda lagi, kelahiran tahun 47 ya. Usianya sekarang sudah 70. Kalau tahun 2004 berarti usianya sudah ya kira-kira 77 tahun nanti tahun 2024. Sekarang 76 tahun ini harusnya. Jadi tahun ini sudah 76 tahun. Jadi itu sudah tidak muda lagi. Dan ini yang mungkin dikhawatirkan Megawati Soekarno Putri. Karena itu syarat Mega mau mencalonkan Ganjar itu akan ada trade off. Apa trade off-nya? Ya trade off-nya mungkin macam-macam. Jaminan, uang dan lain sebagainya kita nggak paham. Tapi itu yang sedang dipertimbangkan. Tapi Megawati berusaha mendongkrak elektabilitas, popularitas Puan Maharani terus menerus sekarang ini. Tetapi nggak naik juga. Lembaga survei mengatakan susah menaikkannya. Itu soalnya. Jadi yang bingung orang yang banyak kursinya, yang sudah pasti bisa mencalonkan. Anies tidak lagi bingung karena sudah ada 3 partai politik yang komit untuk mengajukannya sebagai calon. Tinggal apakah kemudian KPK tetap akan mengincarnya atau membiarkannya bertanding secara fair. Karena kok lucu, kasus dicari-cari ya. Biasanya KPK itu kalau dia melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap sebuah kasus, ya sudah ada tersangkanya. Ini mewacanakan penyidikan, ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, tapi tersangkanya nggak ada. Itu seperti cara ya untuk memagari Anies Baswedan. Hati-hati loh, at any time ya kamu bisa menjadi tersangka. Oke, kita bacakan Sobat RH sekalian komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke. Tangerang hadir, Serang Banten hadir Bang Refli, Purwokerto hadir, Present, Kota Batu hadir Bang. Yang terpenting PDIP menang pemilu. Kemudian we love you Bung Refli, bukan Rafli ya, Refli. Salam dari Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Wan Aibon. Enggak ada lainnya, enggak selalu ngatain. Ganjar dan Prabowo nilai plus NKRI. Nah, jadi kalau Anda mau bilang bahwa Ganjar dan Prabowo bagus, enggak apa-apa. Jangan bilang, aduh Wan Aibon apa-apa ya. Nanti saya enggak akan baca lagi ya. Puan ajalah biar istana besok penuh dengan mic. Saya kira ini bukan penghinaan tetapi satir ya, sindiran. Partai yang tidak suka pengajian ibu-ibu semoga aja akan tumbang di pemilu 2024. Enggak juga penghinaan ya, tetapi kritik. Saya setuju Puan yang dicapreskan oleh PDIP. Mau tidak PDIP enggak punya jagoan. Hanya Ganjar yang bisa diharapkan, sedangkan pihak Anies B sudah sepakat melalui cara baik dengan draft jejak kerja yang diusung melalui kepandaian pendidikan ilmiah. Oke. Biar Puan Ganjar ajalah menanam kebaikan, menjemput perubahan Indonesia 2024 Anies AHY. Jokma, Jokowi dan Mega bingung takut keselip Anies. Bukan keselip, kesalip ya mungkin ya. Oke. Dimas Angga tidak akan saya bacakan lagi ya. JKW bingung endorse Prabowo atau Ganjar. Sebenarnya kalau PDIP mengendorse Ganjar, maka Jokowi akan Ganjar juga. Tapi kalau PDIP tidak mengendorse Ganjar atau tidak mencalonkan Ganjar,
bisa jadi pilihan Prabowo adalah menyatukan pilihan Jokowi adalah menyatukan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Nah, sekarang Prabowo kan diiming-imingi untuk didukung oleh partai, oleh istana. Sekarang bagaimana kalau akhirnya istana memilih Ganjar Pranowo? Nah, itu baru nanti dia akan sakit hati, baru akan tahu dia. Jadi sekarang ini Prabowo terus membujuk, persuade ya istana untuk mendukung dia. Sekarang bagaimana kalau istana tidak jadi mendukung dia? Nah, ini yang jadi PR bagi dia dan akan bikin dia pusing. Kita lihat saja nanti bagaimana ya selanjutnya. Oke. Jokowi bingung endorse Prabowo atau Ganjar. Banteng mulai bingung, takut tersungkur ya. Intinya 2024 ganti presiden yang amanah dengan perubahan nyata. Tapi jangan salah, PDIP diperkirakan masih tetap dominan bukan karena mereka hebat, karena tidak ada partai besar, yang ada hanya partai menengah. PDIP pun cuma 20% saja. Tetapi persoalannya adalah kekuatan Islam, kekuatan kanan itu tidak pernah bisa satu. Jadi partai-partai Islam itu kecil-kecil semua. Kalau seandainya mereka bisa bersatu, mungkin bisa memenangkan pemilu. Misalnya basis massa PAN, PKS, PKB, umat menjadi satu akan menang. Tapi kita tahu bahwa PKB dan umat, PKB dan PKS sulit disatukan masanya. Oke. Bahkan to some extent PKB lebih suka berdekatan dengan PDIP ketimbang partai Islam lainnya. Enggak penting siapapun yang dicalonkan di luar koalisi perubahan, yang penting pemilu digelar 2024. Assalamualaikum. Kemudian Bung Refli Harun, jangan lagi buat ulah yang membunuh karakter AHY, sukses buat channelnya. Lah kenapa? Kok membunuh karakter AHY? Saya mengkritik apa adanya. Anies pun juga saya bisa kritik. Tapi for the time being, saya menganggap Anies itulah yang terbaik. Kalau pilihannya cuma Ganjar, Anies, dan Prabowo. Tapi kalau pilihannya ada yang lain, Rizal Ramli misalnya, belum tentu saya akan tidak mengkritik Anies Baswedan. Atau misalnya ada pilihan selain Rizal Ramli, kita juga bisa lihat. Jadi pemilih yang cerdas itu bukan pemilih yang buta, istilahnya takut. Jadi dia tidak mau menerima atau melihat masukan-masukan. Jadi justru pemilih yang berpikir itu namanya cerdas. Jadi kalau saya mengkritik AHY bukan karena saya tidak suka, atau saya kritik Ganjar bukan tidak suka, tapi saya ingin Indonesia ini lebih baik dan dipimpin orang-orang yang terbaik. Itu soalnya. Coba kalau Anies, Rizal Ramli kan canggih. Karena Rizal Ramli punya wibawa, senior, punya kemampuan di bidang ekonomi. Tapi belum tentu cocok dan belum tentu juga kemudian bisa klop dan bisa klik untuk kemenangan. Itu soalnya. Oke. Ganjar maju PDI, dia kuat bisa ajukan 2 orang PDI, Prabowo, Puan, lalu Ganjar, Khofifah atau Caimin. Apa maksudnya? Bang Refli, jangan asumsi politik, lihat realita yang nyata saja. Maksudnya apa? Saya justru karena melihat realita, makanya realitas saat ini adalah diterapkannya presidensial threshold. Karena presidensial threshold yang diterapkan, ya maka hanya 3 calon tersebut. Kalau realita itu misalnya didasarkan pada survei, justru kita pertanyakan kredibilitasnya ya. Kalau kita bilang lihat realitas pun kadang-kadang yang disodorkan kepada kita angka-angka yang sengaja dikelirukan. Realitas apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca belum tentu benar. Karena itu tetap kita harus berpikir ya, harus kritis menggunakan nalar dan akal sehat. Jadi gak bisa kita hanya bilang, lu lihat realitasnya. Loh, realitas itu bisa diciptakan, realitas itu bisa dibuat, realitas itu bisa fake, ya dipaksakan. Contoh misalnya, realitas bahwa Jokowi disambut oleh massa, kan bisa diciptakan dengan angle kamera, dengan mobilisasi dan lain sebagainya. Demikian juga Anies Baswedan, semuanya realitas bisa diciptakan ya, dengan angle kamera itu bisa, sangat bisa. Wajah pun bisa kita
bisa kita sodorkan berbeda karena angle kamera. Oke. Saya hanya nunggu debat capres, jangan lagi milih cawapres pendiam. Tuh, Umi Humaimah, kalau masih yang 3 itu, pilihan saya mungkin adalah tidak memilih. Ya, kalau Anda tidak memilih berarti Anda tidak bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Nah, tetapi kalau Anda memilih, paling tidak Anda ikut bertanggung jawab pada bangsa ini. Minimal memilih ya the best among the worst. Kalau dianggap jelek semua, carilah yang jeleknya paling sedikit dibandingkan lainnya, begitu ya. Oke. Bang RH, jika Anies terpilih, Menko Equinnya Rizal Ramli, mantap. Belum tentu mau dia, ya, karena wibawa Rizal Ramli tinggi, ya. Dia tokoh senior, bisa-bisa dia melampaui presidennya sendiri. Itu yang kadang-kadang belum tentu klop. Jadi bekerja itu dalam satu sistem. Kalau misalnya kita mampu menjadi leader dalam sistem tersebut, soal siapapun yang kita rekrut nggak ada masalah. Tapi kalau kita hanya mampu melead orang-orang tertentu dan orang-orang yang lainnya tidak bisa kita lead, kita tidak bisa pimpin, ya berat juga. Karena ada sosok-sosok yang barangkali susah untuk dipimpin karena saking independennya dia. Gitu. Ingat ketika Rizal Ramli direkrut pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, malah tidak akur dengan Yusuf Kalla. Padahal Yusuf Kalla adalah wakil presiden. Kenapa Rocky Gerung tidak diundang di acara RH 150 tokoh dan kenapa tidak ada pengamanan dan detektor seperti kritik dari Bang Saiful Zaman? Ini datang nggak IDN 1999? Rocky Gerung ada acara di Surabaya pada waktu yang bersamaan. Seperti juga AHY ada acara di Yogyakarta, Proliga, bola voli. Anies Baswedan ada acara di Surabaya. Ya. Kemudian siapa lagi yang saya undang ada acara di luar kota. Jadi Said Didu juga ada acara di luar kota. Jadi saya undang mereka-mereka yang pernah hadir di RH Channel. Tapi ada yang bisa datang, ada yang bisa tidak datang. Ada yang tidak datang memberikan konfirmasi, ada yang sama sekali tidak pernah memberikan konfirmasi mau datang mau kagak ya. Ya udahlah kalau begitu ya. Oke. Kalau lebih dari 50% memilih untuk tidak memilih, masihkah sesuai demokrasi dengan PT 20% Bang agar mereka tahu peraturan mereka sangat tidak beraturan? Ya, persoalannya adalah berapapun yang memilih, maka pemilu tetap sah secara legal, secara menurut undang-undang, secara apa yang sudah dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Even yang memilih 100 orang, yang lainnya golput. Nah, hanya memang kita akan lihat apakah akan terjadi kerusuhan atau tidak yang kemudian membuat negara dalam keadaan darurat. Itu kalau kondisinya darurat itu soal lain. Saya bicara dalam kondisi yang normal. Dalam kondisi yang normal ya berapapun yang milih, maka itulah yang dianggap sah. Begitu dahsyatnya seorang Anies, setiap tindakan, perbuatan dan pernyataannya menjadi topik pembahasan di negeri ini. Kekuatan rakyat lebih besar dibandingkan kekuatan penguasa hari ini. Penguasa lupa bahwa Tuhan selalu bersama dengan rakyat yang terzalimi dan kekuatan Tuhan di atas segala-galanya. Harusnya begitu ya. Pada saatnya KIR dan KIB akan bersatu dengan PDIP, nggak mungkin bergabung dengan si Penghi. Luar biasa ya. Sebenarnya capek juga kita melihat ini. Kenapa? Kita menjadi bangsa yang terbelah justru karena presidensial threshold dan justru karena pada masa pemerintahan sekarang ini yang dianggap yang terpilih adalah orang biasa, orang yang tidak memiliki gelar kebangsawanan atau gelar kemiliteran sebelumnya atau gelar kekiaian sebelumnya. Maka dibilang Jokowi adalah kita. Tapi justru kita menghadapi problem perpecahan bangsa karena justru di-trigger oleh istana sendiri dengan memelihara para buzzer yang setiap saat menghantam Islam,
peka sekali kalau ada isu-isu yang bisa diorkestrasi untuk menghantam Islam, dan juga mereka yang mengkritik pemerintahan seolah-olah siapapun yang mengkritik pemerintahan itu adalah ekstremis, radikal, kadrun dan lain sebagainya. Itu saja sahabat RS sekalian, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya ke depan. Apakah Megawati akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada putrinya sendiri atau kepada Ganjar Pranowo, atau akhirnya dia mengendorse Prabowo untuk dijadikan calon. Tapi Prabowo sama Puan. Padahal dari jurusan istana Prabowo Ganjar, ya pasti pilih Prabowo Ganjar. Dan akhirnya bisa jadi PDIP menjadi partai dengan kursi terbanyak tapi terpojok posisinya. Kita lihat nanti ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.